Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 831. Bersenandung. Pada saat ini, Queen Zimmer merasa otaknya akan meledak. Dia bukan wanita yang awalnya disukai Prince York. Dia dalam keadaan linglung pada saat itu. Matanya tanpa sadar jatuh pada Mandy Zimmer, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar di saat berikutnya. Mandy. Mungkinkah Mandy yang akan dilamar Prince York? Jika itu masalahnya, dia mungkin juga mati. Pada saat ini, Queen hanya ingin mati, kepalanya membentur tanah. Sayangnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Mandy bingung saat ini. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Reinhardt melangkah maju dan berjalan di depan Mandy. Dia membungkuk lagi, 90 derajat, dan berkata dengan hormat. Kakak ipar, terimalah lamaran Prince York. Ini adalah beberapa hadiah yang disiapkan Prince York untukmu hari ini. Sebuah villa di kaki Gunung Silver Nimbus. Phantom Rolls-Royce. Uang tunai sebesar 134 juta dolar. Dan 88 keping permata. Mandy dibuat terdiam. Saat Ray berbicara, ada sensasi di kerumunan setiap kali dia menyelesaikan kalimatnya. Itu bukan hadiah pertunangan. Itu hanya beberapa hadiah kecil pada hari lamaran. Jika hadiah itu jatuh ke tangan keluarga manapun, mereka bisa langsung menjadi keluarga kelas 1. Cukuplah untuk mengatakan, Prince York memang nomor 1 di Southlight. Seperti yang diharapkan dari Prince York, yang mampu membangun kelompok 100 miliar 3 tahun lalu. Mandy akhirnya sadar. Dia linglung, menunjuk ke dirinya sendiri, dan berkata, Tuan Ray, apakah Anda mengatakan Prince York melamar saya? Ray berkata dengan tegas. Ya, kakak ipar. Selama kamu mengangguk, kamu akan menjadi Nyonya Sky Corporation mulai sekarang. Ini. Mandy ketakutan di tempat. Dia sama sekali tidak bisa menerima pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Ini. Simon Zimmer sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara dengan fasih. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berbicara dengan tidak jelas. Dia hampir berlutut di depan Queen pada detik pertama, tetapi kemudian, dia menemukan bahwa putrinya adalah yang utama pada detik berikutnya. Pasang surut yang tiba-tiba itu mungkin mengapa dia seperti itu. Ini adalah kegembiraan terbesar di dunia. Adapun Lilian Yates, dia merasa sangat emosional dan menangis, seolah-olah dia adalah orang yang dilamar. Dia bahkan dengan bersemangat berkata pada saat itu, "Ya, aku bersedia." Namun, tidak ada yang memperhatikannya saat ini. Semua orang fokus pada Mandy. Meskipun demikian, tubuh Mandy menegang, dan dia tidak melakukan gerakan apapun. Prince York dari Southlight, kepala instruktur SWAT Camp dapat tetap tanpa emosi saat menghadapi jutaan pasukan koalisi dari 5 negara besar, atau bahkan ketika Valkyrie Nordic menyatakan cintanya kepadanya di depan ribuan ksatria atau menghadapi godaan menjadi yang pertama dalam garis suksesi kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Semua pencapaian itu, namun Harvey sangat gugup saat ini sehingga telapak tangannya sedikit berkeringat. Sebenarnya, Ray juga sangat gugup. Dia takut Mandy akan menolak. Yvonne Xavier, yang berdiri lebih jauh, juga sangat gugup. Namun, dia tidak tahu mengapa dia begitu gugup. Dia agak tersesat saat ini. Para tamu juga sangat gugup. Semua orang berpikir tentang bagaimana mereka bisa menjilat Mandy dan keluarganya. Seekor phoenix asli telah muncul dari keluarga Zimmer. Tepat ketika mata semua orang bersinar dengan antisipasi, Mandy tiba-tiba berbisik. Aku belum pernah bertemu Prince York. Kenapa dia tiba-tiba melamarku? Ray berkata dengan sungguh-sungguh. Prince York dijebak 3 tahun lalu dan akhirnya tinggal di jalanan Niumhi. Kamu telah menawarkan dia kebaikan saat itu. Sejak saat itu dan seterusnya, Prince York bersumpah untuk memberi kakak ipar masa depan yang cerah. Mandy sedikit mengernyit.
Dia baik hati dan telah melakukan banyak perbuatan baik. Dia tidak bisa mengingat orang seperti itu sama sekali. Bab 832. Terlebih lagi, Mandy Zimmer tidak akan pernah menduga bahwa orang yang disebutkan Ray Hart berdiri tepat di sebelahnya saat ini, menunggu jawabannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tampaknya telah mengambil keputusan. Mandy tersenyum sedikit pada saat berikutnya dan berkata, "Tuan Ray, aku sangat menghargai sikap Prince York. Namun, tolong kembali dan beritahu dia bahwa aku tidak cocok untuknya." Jadi, aku menolak. Bang! Seolah-olah guntur telah menghantam tanah. Seluruh kerumunan tercengang. Semua orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak percaya. Berapa banyak gadis muda yang ingin menikah dengan pria terkenal dan kaya saat ini? Berapa banyak gadis yang ingin menikah dengan keluarga kaya dan hidup mewah? Namun, Mandy menolak. Ini tidak mungkin. Banyak wanita yang hadir di sana memiliki wajah yang terdistorsi. Mereka sudah tidak sabar untuk menggantikan posisi Mandy saat itu. Ray juga tercengang dengan jawabannya. Dia tanpa sadar melirik Harvey dan kemudian dengan cepat bertanya, "Kakak ipar, bolehkah aku tahu mengapa kamu menolak?" Mandy tersenyum. "Aku tidak mengenal Prince York, dan kami tidak saling mencintai. Selain itu, Prince York berterima kasih kepadaku. Dia tidak mencintaiku. Ini bukan yang aku inginkan. Selain itu, ada kesenjangan besar antara kami berdua. Kami berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Jadi, kami tidak cocok satu sama lain. Yang terpenting, aku sudah punya suami dan sudah menikah selama 3 tahun." Mandy melirik Harvey dengan lembut saat dia berbicara. Tepat ketika Ray ingin mengungkapkan rahasia terbesar dalam 3 tahun terakhir, pada saat berikutnya, Harvey sedikit menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Harvey tiba-tiba berubah pikiran, Ray hanya bisa berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya, kami akan menghormati pilihanmu, Nona Zimmer. Namun, tidak peduli apa, kamu selalu menjadi tamu istimewa Sky Corporation." Ray melambaikan tangannya saat berbicara, dan semua staf mundur. Ray berjalan kembali ke panggung. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Semuanya, silakan duduk dan nikmati makanan kalian. Aku akan pergi ke belakang panggung dan bersiap-siap. Mari kita lanjutkan ke fase kedua." Semua tamu duduk. Orang-orang dari keluarga Zimmer menarik Queen Zimmer ke atas, yang dalam kondisi mengerikan dan ingin duduk. "Kalian siapa? Tidak ada kursi yang disiapkan untuk kalian di sini. Cepat dan keluar." Anggota staf itu semuanya sersan dari SWAT Camp. Pada saat ini, Queen, wanita bodoh itu, menjadi sangat marah. Beberapa anggota staf memegang kerah mereka dan membuang orang-orang tak tahu malu itu satu per satu. Orang-orang dari keluarga Zimmer saling bertukar pandang dalam angin dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang dilamar adalah Mandy, bukan Queen, yang mereka bayangkan. Perilaku Queen dan keluarga Zimmer dalam upacara ini tidak diragukan lagi akan menjadi lelucon terbesar di Bakwood. Di jamuan makan, Harvey duduk di sebelah Mandy. Dia penasaran dan berkata, "Mandy, itu Prince York yang legendaris. Kamu akan menjadi sukses selama kamu menikah dengannya. Aku pikir tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolak lamaran pernikahannya. Bahkan banyak wanita hebat melamarnya di depan ribuan ksatria. Kenapa kamu menolaknya?" Mandy berpikir sejenak dan berkata sambil berpikir. "Pertama-tama, aku sudah punya suami. Kedua, aku hanya orang biasa. Aku tidak layak mendapat kesempatan besar seperti Prince York. Yang paling penting, aku tidak ingin menikahi seseorang yang tidak aku sukai." Bab 833. Bahkan jika itu berarti hidup di pangkuan kemewahan, bukan itu yang aku inginkan. Harvey York sedikit tersenyum dan bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. "Kalau begitu, aku akan menjadikanmu seorang wanita dan membiarkanmu menjadi orang hebat. Dengan cara ini, identitas tidak akan menjadi penghalang antara kamu dan aku."
Selain itu, aku percaya bahwa hubungan antara kita berdua akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Pada saat ini, Lilian Yates dan Simon Zimmer akhirnya sadar. Keduanya dalam keadaan bingung sekarang. Bagaimanapun, mereka baru saja mengalami pasang surut terbesar dalam hidup mereka hari ini. Sudah cukup bagus bahwa mereka bisa datang sekarang. Sementara itu, Lilian memelototi Mandy dan berteriak dengan suara rendah. Mandy, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Ini adalah kesempatan yang tidak bisa diminta banyak orang. Namun, kau telah menyia-nyiakannya ketika itu datang di depan matamu. Berbicara tentang ini, Lilian meletakkan tangannya di depan dadanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar tertekan. Untuk sesaat, Lilian mengira statusnya bisa lebih tinggi dari Nenek Yates. Simon juga memiliki ekspresi seolah-olah dia akan muntah darah. Mandy, apakah kamu mencoba membunuh kami dengan membuat kami sangat marah? Pikirkan tentang itu. Bagaimana kamu bisa memiliki kehidupan yang baik dengan bajingan yang tidak berguna ini? Sekarang pergi dan temukan Tuan Rai. Mungkin masih belum terlambat. Aku pikir Prince York pasti akan menjadi menantu yang baik. Keluarga kita telah dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak memiliki kesempatan untuk hidup makmur dan kaya. Mandy berkata sambil berpikir. Ayah, Ibu, percayalah padaku. Aku juga bisa membiarkanmu menjalani kehidupan mewah. Oh tidak. Simon meletakkan tangannya di depan dada. Kamu mencoba membunuh kami bukan? Pada saat ini, Simon dan Lilian sangat marah. Terutama, Lilian, tidak sabar untuk menggantikan Mandy dan menikahi Prince York sendiri. Sayangnya, Prince York pasti tidak menginginkannya. Harvey tersenyum dan berkata, Ayah, Ibu, jangan khawatir. Dengan aku pasti akan membangun keluarga kita menjadi keluarga kaya. Bahkan menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas dari negara besar H. Simon memutar matanya dan berkata, Beri aku istirahat. Hanya sendiri. Bahkan Prince York yang cakap hanya bisa membangun keluarga tingkat atas biasa. Dan di sini kau mengatakan bahwa kau akan mengubah kami menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas dari negara besar H. Apakah kau masih bermimpi? Apakah kau pikir kau bisa dibandingkan dengan Prince York? Jangan lupa. Kau bahkan tidak memiliki pekerjaan sekarang. Terus terang, kau membohongi istrimu. Kau hanya seorang pria simpanan. Dan sekarang, kau adalah pria yang berkarakter. Lilian juga mendengus dingin. Baru sekarang aku mengerti mengapa kita bisa memasuki upacara ini. Ini semua karena Mandy. Beraninya kau mengambil kredit untuk itu. Harvey. Kau sudah sangat tidak berguna. Kau juga sangat munafik. Ini juga kasus yang sama untuk Half Moon Bay. Orang yang ingin memberi Mandy tas tangan saat itu, bukankah Tuan Rai yang datang ke sini hari ini? Dia adalah bawahan Prince York. Oleh karena itu, alasan mengapa dia muncul di pusat perbelanjaan bebas pajak juga karena Prince York. Hei, Harvey, tidak bisakah kau belajar satu atau dua hal dari Prince York? Dan juga, aku memperingatkanmu. Jika Mandy menyetujui lamaran pernikahan Prince York, kau sebaiknya menceraikannya sekarang juga. Pasangan yang marah itu tidak ingin makan setelah berbicara. Awalnya, masih ada upacara integrasi aset kedua yang akan datang. Namun, Simon dan Lilian sama sekali tidak ingin melihatnya. Ini karena mereka akan ingat bahwa putri mereka hampir menjadi Nyonya Sky Corporation ketika mereka menonton adegan ini. Bab 834. Dengan perkembangan seperti itu, mereka tidak tahan mengamati upacara sekarang. Kalau tidak, itu pasti akan membuat mereka gila. Melihat Simon Zimmer dan Lilian Yates bersikeras untuk pergi, Mandy tidak punya pilihan selain pergi bersama mereka. Meskipun Harvey masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia hanya bisa berdiri saat ini dan mengikuti mereka ke gerbang halaman luar Silver Nimbus. Tanpa diduga, saat Mandy dan keluarganya berjalan keluar, orang-orang dari keluarga Zimmer, yang telah diusir sebelumnya, tiba-tiba berjalan dari sisi jalan. Apa yang ingin kalian lakukan?
Keluarga kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer lagi. Mandy mengira kakek Zimmer dan yang lainnya akan datang untuknya dan keluarganya. Dia segera berdiri di depan Simon dan Lilian dengan protektif. Kakek Zimmer kemudian mengklarifikasi. Mandy, kakek yang salah sebelumnya. Aku telah ditipu oleh wanita bodoh ini, Queen Zimmer. Kakek Zimmer berusaha memaksakan senyum saat dia mengucapkan kata-kata itu. Aku akan memberinya pelajaran. Kakek melambaikan tangannya setelah dia menyelesaikan kata-katanya bahkan sebelum Mandy bisa bereaksi terhadap situasi itu. Kemudian, Sean Zimmer dan Zack Zimmer berjalan mendekat sambil mengangkat Queen, yang wajahnya sepucat spray. Kakek Zimmer menyerangnya dengan cukup keras. Dia memberinya tamparan besar di wajah, merobohkan beberapa gigi Queen. Kemudian dia melanjutkan berbicara dengan takut-takut. Mandy, lihat, kakek telah mengambilnya untukmu. Jika kamu masih merasa tidak puas, kamu bisa melakukannya sendiri. Selama kau tidak memukulinya sampai mati, aku akan menangani masalah ini untukmu. Mandy memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menghela nafas, melihat Queen yang lemah dan dia berkata, bagaimanapun kita masih keluarga. Biarkan saja dia pergi. Harvey tidak mengatakan apa-apa saat menonton adegan ini. Awalnya, masalah ini tidak bisa berakhir seperti ini berdasarkan karakternya. Namun, karena Mandy sudah mengutarakan pikirannya, dia tidak banyak bicara. Melihat bahwa Mandy telah membatalkan masalah itu, kakek Zimmer mengeluarkan perjanjian yang telah ditandatangani Harvey sebelumnya dan merobeknya langsung di depan Mandy. Dia kemudian tersenyum. Mandy, lihat, kamu masih anggota keluarga Zimmer. Kamu masih CEO Zimmer Enterprise. Ya. Siapa lagi yang bisa menjadi CEO selain kamu? Kita pasti akan membangun keluarga Zimmer menjadi keluarga tingkat atas di bawah kepemimpinanmu di masa depan. Zack dan keluarga Zimmer membungkuk pada Mandy saat ini. Mereka tidak punya pilihan lain. Karena Queen bukan wanita Prince York, maka keluarga Zimmer tidak bisa hidup tanpa Mandy. Mandy sudah sangat kecewa dengan keluarga Zimmer. Namun, sulit bagi Mandy untuk melihat melewati itu. Ini karena dia mengetahui situasi keluarga Zimmer dengan sangat baik. Jika dia membiarkan orang-orang itu terus bermain-main, keluarga Zimmer kemungkinan besar akan bangkrut. Kakek Zimmer dengan cepat menindaklanjuti ketika dia melihat Mandy sedikit ragu-ragu. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berkata, Mandy, karena kamu akan kembali menjadi CEO, maka dengarkan saja kakek. Cepat usir bajingan tak berguna ini. Kamu adalah wanita yang dilamar oleh Prince York. Selama kamu kembali sekarang dan beritahu Prince York bahwa kamu bersedia menikah dengannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi wanita dengan status tertinggi di Southlight. Kakek Zimmer tampak bersemangat. Ya, Mandy. Cepat dan pergi. Kami akan membantumu memegang sampah ini dan memastikan dia tidak berani melontarkan omong kosong lagi. Sampah ini tidak layak untukmu. Aku hanya perlu memberinya $1.500 untuk mengirimnya pergi. Simon dan Lilian menyaksikan adegan ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini juga yang mereka harapkan. Meskipun mereka membenci keluarga Zimmer atas tindakan mereka sebelumnya. Bab 835. Namun, jika perilaku kakek Zimmer membuat Mandy Zimmer melakukan hal yang benar, mereka tentu tidak keberatan. Mandy, yang awalnya agak ragu-ragu, mengalami perubahan ekspresi saat ini. Dia berkata perlahan setelah beberapa saat. Kakek, apakah kamu menyindir bahwa syarat untuk kembali ke keluarga Zimmer adalah menceraikan Harvey dan kemudian menikahi Prince York? Kakek Zimmer tersenyum dan berkata, Mandy, jangan bicara omong kosong. Kakek melakukan ini demi kamu. Ekspresi Mandy langsung menjadi sangat dingin. Dia kemudian berkata dengan dingin. Kakek Zimmer, maafkan aku tidak bisa menyetujui persyaratanmu. Karena kita telah menandatangani perjanjian, maka kita tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer lagi. Mandy tidak lagi menatap kakek Zimmer setelah mereka selesai berbicara. Dia kemudian hanya berbalik dan pergi. Dia sangat kecewa saat ini. Dia akhirnya melihat kebenaran.
Keluarga Zimmer tidak peduli tentang kasih sayang antara satu sama lain. Yang mereka pedulikan hanyalah kepentingan mereka. Jika Prince York melamar Queen hari ini, apakah kakek Zimmer akan berperilaku seperti ini? Dia pasti tidak akan demikian. Tidak hanya dia tidak demikian, tetapi dia juga akan menginjak-injak keluarganya sampai mati bersama dengan keluarga Zimmer. Itu tidak layak tinggal di keluarga besar. Simon Zimmer dan Lilian Yates bertukar pandang dan tidak bisa berkata apa-apa. Mandy sangat marah sekarang. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengatakan apapun pada saat itu. Namun, Simon memelototi Harvey dengan ganas pada saat ini. Dia kemudian berseru, "Aku harus mengembalikan akal sehat ke Mandy. Apakah kau tidak berani mengikuti kami? Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu." Harvey tersenyum. Lagi pula dia tidak berniat untuk mengikuti mereka kembali. Pada saat ini, dia berbalik dan hendak berjalan ke halaman luar Silver Nimbus. Retakan. Pada saat ini, ada sesuatu yang terlempar di belakangnya, dan sebuah batu menghantam punggung Harvey. Kakek Zimmer lah yang menghancurkan batu itu. Dia menunjuk Harvey pada saat ini dan sangat marah. "Ini semua karenamu, sampah. Jika tidak, Mandy tidak akan meninggalkan keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer akan bisa menjadi sukses dan bangkit sekali lagi. Ini semua karenamu, sampah. Itu semua karena kau." Bahkan jika hal-hal telah sampai pada titik ini, kakek Zimmer masih tidak merenungkan apa yang telah dia dan keluarga Zimmer lakukan salah. Di mata kakek Zimmer, orang yang melakukan kesalahan adalah menantunya, Harvey. Tanpa menantu yang menumpang ini, keluarga Zimmer mungkin bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk pakaiannya. Dia tidak marah sama sekali. Dia hanya berkata dengan santai, "Kakek Zimmer, jika kau punya waktu untuk marah di sini, mengapa kau tidak segera pulang dan memeriksa asetmu? Termasuk villa yang kau tinggali sekarang. Tampaknya itu juga hadiah pertunangan yang disiapkan Prince York untuk Mandy. Tidakkah menurutmu Prince York akan mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali?" Harvey pergi tanpa melihat ke belakang setelah berbicara. Kakek Zimmer dan seluruh keluarga Zimmer terkejut ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka menjadi gelap seperti malam saat berikutnya. Mereka pasti sudah melupakannya jika Harvey tidak mengingatkan mereka. Villa tempat keluarga Zimmer tinggal sekarang adalah hadiah pertunangan. Selain itu, beberapa hadiah pertunangan telah dijual oleh keluarga Zimmer, dan sebagian besar uang dari penjualan tersebut digunakan oleh keluarga Zimmer. Jika Prince York mengirim seseorang untuk mengambil hadiah pertunangan ini sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Kakek Zimmer menggigil. Keluarga Zimmer tidak punya banyak uang sekarang. Meskipun mereka masih memiliki beberapa saham di Sky Corporation, bisakah kamu menutupi defisit bahkan jika saham itu dijual? Wajah anggota keluarga Zimmer lainnya juga menjadi pucat saat itu. Bab 836. Banyak dari mereka sudah mulai membeli real estate di Buckwood. Jadi, banyak dari mereka telah menyentuh hadiah pertunangan secara pribadi. Sekarang, meminta mereka untuk meludahkannya lagi berarti membunuh mereka. "Kakek, apa yang bisa kita lakukan? Kita belum benar-benar bangkrut kan? Aku tidak ingin mengemis makanan di jalanan." Zack Zimmer telah kehilangan arogansinya yang biasa pada saat itu. Dan dia sudah diambang kehancuran. Sebaiknya kita pergi dan menebus kesalahan padanya. Satu-satunya cara sekarang adalah meminta pengampunan Mandy dan membuatnya berubah pikiran. Jika tidak, keluarga Zimmer akan benar-benar tamat. Pada saat Harvey kembali ke halaman luar Silver Nimbus, tahap kedua dari upacara hari ini sudah siap untuk dimulai. Tahap pertama adalah melamar Mandy Zimmer, dan tahap kedua adalah upacara integrasi aset. Para wartawan media utama telah tiba pada saat itu. Mereka semua diam-diam menunggu acara ini. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada penolakan proposal pernikahan Prince York sebelumnya. Harvey tidak naik ke panggung seperti yang direncanakan. Dia awalnya bermaksud membawa Mandy ke atas panggung bersama, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia.
Namun, karena Mandy telah menolak lamaran pernikahan Prince York, tidak ada gunanya baginya untuk maju ke atas panggung. Oleh karena itu, Harvey memberi Ray Hart semua wewenang untuk mengontrol upacara mulai dari sana. Ray tidak mengatakan apa-apa saat melihat kedatangan Harvey. Dia hanya berjalan ke atas panggung sendirian. Pada saat ini, Harvey menemukan bahwa banyak orang misterius menghadiri upacara ini. Orang-orang itu mungkin dikirim oleh keluarga kelas 1 di Bakwood. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menyaksikan lamaran Prince York, sebenarnya mereka ingin mengetahui identitas sebenarnya dari Prince York. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk gagal hari itu. Waktu sudah habis. Ray, yang berada di mimbar, bertepuk tangan. Kemudian, dua mantan pemain besar Southlight naik ke atas panggung dengan wajah pucat. Salah satunya adalah manajer York, yang pernah memimpin York Corporation di bawah York. Yang lainnya adalah Joel Flynn, yang bertanggung jawab atas Silva Corporation atas nama Quinton York. Pada saat ini, wajah kedua orang itu gelap seperti malam, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sean Bell dan istrinya juga sudah ada di sini sejak awal untuk menyaksikan upacara ini. Ray mengeluarkan dua kontrak dan menyerahkannya kepada Joel dan manajer York. Dia kemudian mengumumkan semuanya, pekerjaan awal mengenai seluruh York Corporation dan aset Silva Corporation yang sepenuhnya dimiliki oleh Sky Corporation semuanya telah selesai. Hanya penandatanganan kontrak resmi yang diperlukan hari ini. Sejak saat itu, ketiga perusahaan ini telah bergabung menjadi satu, dan itu akan dikenal sebagai Sky Corporation oleh publik. Tepuk tangan pun terdengar di lokasi kejadian. Joel dan manajer York harus menandatangani nama mereka di kontrak yang dihujani semua tepuk tangan. Para wartawan di antara hadirin tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat itu dan bertanya. Maaf, Tuan Ray, ada desas-desus di luar yang menyatakan bahwa Sky Corporation didirikan oleh Prince York. Dan kali ini, Sky Corporation telah mengintegrasikan York Corporation dan Silva Corporation, yang setara dengan mengambil alih seluruh York. Apakah ini berarti Prince York adalah kepala keluarga mulai sekarang? Ya. Quinton York dan empat terkenal York belum keluar untuk waktu yang lama. Mungkinkah mereka semua dalam masalah? Apa yang terjadi antara Prince York dan keluarga York? Aku ingin tahu apakah Tuan Ray dapat memuaskan rasa ingin tahu kami. Para wartawan itu juga penasaran dengan apa yang terjadi. Ray tersenyum dan menjawab. Memang, CEO kami adalah Prince York, tapi... Bab 837. Hanya saja Prince York adalah Prince York, dan York adalah York. Aku harap semua orang tidak akan menyamakan Prince York dengan keluarga York di masa depan. Kalimat ini membingungkan. Di satu sisi, itu untuk menunjukkan bahwa Sky Corporation memang didirikan oleh Prince York. Di sisi lain, itu juga untuk menunjukkan bahwa Prince York tidak ada hubungannya dengan keluarga York. Namun, Sky Corporation mencaplok York lagi. Apa artinya ini? Ray Hart tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia membiarkan para reporter menebak sendiri, membuat masing-masing reporter itu terdiam. Meskipun demikian, mereka akhirnya mencapai konsensus bahwa Prince York sangat hebat. Tak lama kemudian, sesi tanya-jawab wartawan selesai. Inilah sesi yang paling penting, dan itu adalah pembentukan kembali Sky Corporation. Upacara hari ini hanya dapat dianggap selesai ketika plakat perusahaan baru digantung. Namun, tiba-tiba ada keributan di aula saat Ray mengangkat plakat itu. Sekelompok orang berjas hitam yang muncul entah dari mana semuanya mengenakan topeng, memegang pipa baja, pisau semangka, dan senjata lainnya. Formasi itu cukup menakutkan. Pria yang memimpin mencibir pada saat itu. Sky Corporation ingin menggantung plakat dan didirikan kembali. Tanpa kami yang mengaturnya, jangan pernah memikirkannya. Hancurkan semua hal. Jangan biarkan apapun tidak tersentuh. Seiring dengan teriakan keras pria ini, beberapa ratus orang di sekitar semuanya dengan agresif ingin bergerak. Para tamu yang hadir semua ketakutan. Bagaimana bisa ada hal seperti itu?
Orang-orang yang tinggal di jalanan datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu mengganggu upacara pendirian Sky Corporation. Melakukan hal itu dapat membuat Sky Corporation, yang baru saja menggabungkan asetnya, dipermalukan dan yang disebut Prince York akan malu sekarang. Pada saat ini, beberapa ratus orang itu bergegas masuk dan mulai bermain dengan senjata di tangan mereka. Mereka berada sangat dekat dengan kerumunan. Sementara itu, selusin anggota staf keluar. Anggota staf itu terdiam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Pada saat ini, staf terkemuka berkata dengan dingin. Ada apa? Siapa yang membiarkan orang-orang ini masuk dan membuat masalah? Seorang anggota staf mengangkat bahunya dan berkata, Letnan Kolonel Ethan telah memberikan perintah untuk membawa mereka keluar sekaligus. Jadi, kami menunggu mereka semua masuk, jangan sampai ada ikan yang lolos dari jaring. Staf terkemuka berkata dengan dingin. Kau bicara besar. Aku akan memberimu 10 orang hari ini. Selesaikan mereka dalam 3 menit. 1 menit lebih dari cukup. Anggota staf tertawa dan melambaikan tangannya pada saat berikutnya. Kemudian, ada 10 orang lagi yang bergegas keluar bersamanya seperti wombat gila. Hai. Ya ampun. Semua jenis jeritan dapat didengar, dan mereka hanya berlangsung paling lama 40 hingga 50 detik. Orang-orang yang mengenakan jas dan memegang pipa baja semuanya merosot ke tanah. Beberapa memegangi wajah mereka, beberapa memegangi perut mereka, dan beberapa memegang paha mereka. Orang-orang di aula yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka hanya melihat staf bergegas keluar tanpa melihat gerakan mereka. Semua orang yang ingin membuat masalah langsung tersungkur ke tanah. Orang-orang yang tergeletak di tanah pada saat ini ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka bertemu seorang master hari ini, dan mereka telah gagal. Semua orang mendapatkan kembali ketenangan mereka. Rai, yang berada di atas panggung, tersenyum dan berkata, hari ini, personel keamanan yang disewa oleh Sky Corporation masih agak lambat. Menurut rencana, mereka seharusnya menyingkirkan pembuat onar dalam waktu 10 detik. Bab 838. Di sini, saya minta maaf kepada semua orang yang hadir. Adapun orang-orang ini, biarkan mereka berbaring tengkurap. Ini adalah hadiah besar. Itu artinya Sky Corporation akan menjadi yang teratas di Southlight mulai sekarang. Reinhardt berbicara dengan santai, tetapi nadanya sangat bangga. Wajah mereka yang tergeletak di tanah sepucat hantu. Tidak hanya mereka tidak berhasil, tetapi mereka juga menjadi foil untuk Sky Corporation. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan Sky Corporation menggantung plakat di akhir upacara. Rai langsung menelepon kantor polisi, dan semua orang itu dibawa pergi. Mereka berani membuat masalah pada upacara penting dari Prince York Sky Corporation. Mereka mungkin akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara terlepas dari identitas mereka. Setelah sorotan hari ini berakhir, ini berarti bahwa Sky Corporation telah menjadi grup teratas Southlight mulai sekarang dan seterusnya. Ini adalah fakta terlepas dari apakah orang lain menerimanya atau tidak. Di sebuah villa di tepi laut, ombak menghantam pasir. Tempat ini adalah pijakan sementara Stephen York. Eric Cloud, James Ray, Callum Robbins, dan Nenek Yates berkumpul bersama. Eric berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Stephen, masalah ini tidak masuk akal. Aku tidak meminta bantuan bos besar manapun kali ini agar lebih aman. Selain itu, aku secara khusus merekrut perusahaan keamanan yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya, tidak ada masalah yang akan menimpa orang-orang ini. Callum juga mengerutkan kening dan berkata, kami telah membayar harga yang mahal kali ini. Mereka berada di kantor polisi sekarang. Jika mereka mengadukan kita, itu pasti akan merepotkan. Nenek Yates berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa yakin. Keluarga Yates telah menggunakan koneksi kami dengan kantor polisi. Mereka yang bisa mereka lepaskan, mereka akan membiarkannya pergi. Mereka yang tidak bisa, mereka tidak akan bicara omong kosong. Eric dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Mereka masih sedikit takut pada Prince York.
Jika Prince York memiliki sesuatu pada mereka, itu pasti akan menyiksa mereka. Namun, keluarga Yates sudah berurusan dengan tujuan yang longgar itu. Oleh karena itu, mereka sedikit lega. Pada saat ini, Stephen, yang awalnya diam, tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Tetua Yates, aku punya pertanyaan, tetapi aku tidak tahu apakah aku harus bertanya kepadamu atau tidak. Nenek Yates mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, lakukan saja, Tuan Muda Stephen. Aku akan memberitahumu apa saja." Stephen tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa Prince York melamar seorang wanita dalam upacara ini, dan wanita itu kebetulan adalah cucu dari keluarga Yates. Apakah aku benar? Karena keluarga Yates memiliki menantu laki-laki seperti itu, maukah kamu memberitahu dia apapun sebelumnya?" Tatapan Eric, Callum, dan James langsung tertuju pada nenek Yates setelah mendengar kata-kata Stephen. Mereka sedikit skeptis terhadap nenek Yates. Seperti kata pepatah, semua hiruk-pikuk di dunia ini hanya untuk uang dan bunga. Jika mereka berdiri di posisinya, jika cucu perempuan mereka bisa menikahi Prince York, mereka pasti akan mengkhianati yang lain tanpa ragu-ragu. Namun, nenek Yates berkata dengan acuh tak acuh. "Berhenti bercanda, Tuan Muda Stephen. Keluarga Yates tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Gadis yang tidak berbakti telah menolak Prince York di tempat." Stephen sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia perlahan berdiri dan berkata, "Jika itu masalahnya, aku tidak mengkhawatirkanmu. Namun, ini hanya ujian waktu. Silakan renungkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya." Seekor singa tidak menunjukkan kekuatannya dalam bergulat dengan kelinci. Selain itu, pihak lain bukan hanya kelinci. Bab 839. Aku harap aku akan menerima kabar baik saat kamu datang berikutnya. Stephen York berbalik dan pergi setelah berbicara. Baginya, hasil yang ideal adalah Prince York dan 4 keluarga kelas 1 sama-sama melemah. Hanya dengan begitu dia bisa menuai semua keuntungan. Karena itu, ada sesuatu yang tidak bisa dia tunjukkan untuk melindungi kepentingannya. Kata-kata yang dia ucapkan kali ini adalah pengingat bagi mereka. Callum menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah Stephen pergi. "Semuanya, meskipun Tuan Muda Stephen tidak mengatakan apa-apa, kita tidak dapat berlarut-larut seperti ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keluarga York. Jadi, sudahkah kalian menemukan sesuatu tentang identitas asli Prince York?" 3 kepala lainnya menggelengkan kepala. "Kami telah menggunakan banyak koneksi. Namun, kami masih belum bisa mengetahuinya." Telepon nenek Yates berdering pada saat ini. Dia berkata dengan suara yang dalam setelah menjawab panggilan itu. "Baru saja, putraku, Keith menelepon dan memberitahuku bahwa meskipun identitas Prince York belum ditemukan, untuk saat ini, latar belakang Rai mungkin dapat dilacak. Kamu bisa mulai dengan Rai untuk mengungkap identitas Prince York." James berkata dengan santai. "Kalau begitu, mengapa tidak kita mulai dengan sekretaris Prince York, Yvonne Xavier?" Nenek Yates mencibir. "Apakah kamu tidak tahu bahwa Yvonne adalah cucu dari komandan pertama Southlight? Meskipun aku tidak tahu mengapa dia bekerja hanya sebagai sekretaris di Sky Corporation, siapa yang berani mengambil tindakan terhadapnya?" Callum berpikir sejenak dan berkata, "Tetua Yates, karena kita dapat menentukan identitas Yvonne, kita dapat mulai dengan dia dan melihat siapa orang kuat yang dia layani. Kita juga perlu menentukan hubungan antara Yvonne dan orang itu. Jika ada hubungan romantis di antara mereka, maka kita harus tersesat sesegera mungkin. Karena Tetua Xavier ada di sana, kita tidak bisa menang. Itu belum tentu terjadi." James mendengus dingin. "Kita memiliki keluarga Leo di Hong Kong yang mendukung kita. Keluarga Leo memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Chief Leo pernah menjadi orang terkaya di dunia. Kita tidak perlu takut pada Sheldon Xavier dengan kepala Leo yang melindungi kita. Apalagi, bukankah orang itu sudah melamar cucu dari keluarga Yates? Ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan cucu perempuan Tetua Xavier."
Semua orang yang hadir sedikit mengangguk setuju begitu pernyataan ini keluar. Erik mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Nenek Yates memikirkannya dan berkata, "Untuk saat ini, jangan lakukan apa-apa dulu. Biarkan orang-orang muda yang luar biasa dari keluarga masing-masing mendekati Yvonne terlebih dahulu." Wajah ketiga kepala keluarga tiba-tiba menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Nenek Yates. Erik bertepuk tangan dan berkata, "Tetua Yates memang dari keluarga bangsawan. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide seperti itu? Sebenarnya, kita bahkan tidak perlu menebak apa hubungan antara Yvonne dan Prince York. Namun, ada banyak pria hebat di keluarga kami. Biarkan mereka berkorban sedikit dan membawa Yvonne kepada kita. Kalau begitu, Tetua Xavier akan berada di pihak kita." Ya. Sekarang Sky Corporation baru saja didirikan dan mendirikan gedung pencakar langit. Biarkan saja Prince York menjadi sombong. Kita bahkan dapat mengirim beberapa hadiah murah hati untuk menyanjungnya. Tidak ada kata terlambat untuk membunuh setelah kita membawa Yvonne ke pihak kita atau setelah memastikan identitas aslinya. Seperti kata pepatah, kita harus menyerang saat setrika masih panas. Para pemimpin itu adalah orang-orang dengan banyak pengalaman. Mereka telah memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya hanya dalam musyawarah singkat pada saat itu. Bab 840. Di Sky Corporation. Harvey York, yang berada di kantor CEO, sedikit mengernyit. Sekarang 3 perusahaan besar telah bergabung, ada beberapa kesulitan dengan manajemen Sky Corporation. Sky Corporation tidak kekurangan dana tetapi memiliki tenaga kerja yang tidak mencukupi. Bakat hebat adalah yang paling sulit ditemukan. Harvey tidak bisa menangani terlalu banyak hal sendirian. Dengan demikian, Harvey dengan cepat memberi Reinhardt dan Yvonne Xavier pedoman umum untuk pekerjaan. Pertama, cari sekelompok veteran yang mengikutiku 3 tahun lalu. Tentu saja, cari mereka yang setia padaku saat itu. Kedua, pergi dan temukan beberapa orang berbakat untuk mengisi lowongan untuk posisi eksekutif. Ray sedikit malu saat ini dan berkata, "CEO York, meskipun saya memiliki pengalaman di bidang tata graha, saya tidak dapat mengelola perusahaan sebesar itu. Menurut pendapat saya, bagaimana dengan membiarkan Yvonne membuat keputusan di masa depan?" Yvonne tersenyum pahit dan berkata setelah mendengar kata-katanya, "Bukannya saya menolak untuk membantu CEO, tetapi energi saya terbatas. CEO kami adalah pemilik rumah yang tidak hadir. Dia menyerahkan semua masalah besar dan kecil dari perusahaan kepada saya. Tangan saya penuh sekarang." Harvey tersenyum setelah mendengarkan keluhan mereka. Sky Corporation kita telah menjadi grup yang komprehensif setelah mengintegrasikan 2 grup besar, termasuk aset dari York Corporation dan Silva Corporation. Bahkan menjangkau beberapa provinsi. Jadi, hal-hal ini perlu ditangani secara perlahan. Kita tidak bisa terburu-buru. Yvonne, kamu akan terus memimpin urusan sehari-hari untukku, termasuk personalia, investasi, dan keuangan. Ray, keluarga Hart pandai berinvestasi di pusat perbelanjaan dan hotel. Selain itu, ini awalnya adalah bisnis utama keluarga Silva. Kamu akan bertanggung jawab untuk ini. Adapun industri di provinsi lain. Harvey menggosok pelipisnya dan melanjutkan. Jangan ikut campur dengan industri di Walsing dan Mordu saat ini. Pertahankan mereka apa adanya. Ini karena bisnis lokal di Mordu dan Walsing terlalu kuat, dan berbagai pihak saling terkait. Jika mereka masuk secara sembrono, itu dapat menyebabkan reaksi balik ke industri di Southlight. Namun, kita bisa mulai dari Mordu. San Francisco dan Golden Sands keduanya tempat di mana York telah banyak berinvestasi di masa lalu. Aku harus pergi dan menangani beberapa masalah di sana sendiri. Harvey menyelesaikan beberapa hal yang awalnya sakit kepala hanya dalam beberapa komentar. CEO, jika Anda pergi ke Mordu secara langsung, apakah itu berarti Anda tidak akan kembali ke Southlight dalam waktu dekat? Yvonne merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, Mordu bukanlah wilayah Sky Corporation.
Dia mungkin tidak bisa menekan para tiran lokal ketika dia pergi ke sana. Harvey memikirkannya sebentar dan berkata, "Aku akan meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan tidak akan tinggal terlalu lama. Aku akan menemukan cara untuk mengintegrasikan aset di San Francisco dan Golden Sands dan akhirnya mendirikan cabang baru di Mordu. Tolong bantu saya memilih orang yang cakap dan dapat dipercaya. Dia akan mengambil alih urusan Mordu untukku saat itu." Yvonne mengangguk dan berkata, "Saya akan pergi dan mengkonfirmasi pemilihan personel. Keluarga kami masih memiliki beberapa koneksi di Mordu. Seharusnya mungkin untuk menemukan 1 atau 2 orang lokal untuk itu." Harvey tertawa dan berkata, "Oke, aku akan pergi dan memeriksanya ketika saatnya tiba dan memilih kandidat terbaik." Ekspresi Harvey menjadi serius setelah Yvonne pergi. Dia berkata, "Aku akan pergi ke Mordu setelah situasi di sini stabil. Pergi dan temui Tyson Woods. Katakan padanya untuk mengawasi 4 keluarga kelas 1 dan bahwa dia dapat memanfaatkan hubungan dengan Ethan Hunt kapanpun dia mau. Selama kehadiranku, tolong bantu untuk mengurus Sky Corporation, istriku, dan keluarganya."